Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Aryatnyana, NIM 180250502060. Dalam kesempatan ini saya akan mengerjakan suatu tugas yang diberikan oleh Bapak Muhammad Agus Eskom untuk menggantikan pertemuan yang kemarin tidak masuk karena sesuatu hal. Di mana tugasnya itu tentang bab 2 konsep organisasi sistem informasi manajemen. Oh ya betul, sistem informasi manajemen. Pengertian organisasi. Organisasi merupakan suatu sistem yang paling mempengaruhi dan bekerja sama dalam suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati atau disetujui. Poin yang pertama itu ada namanya unsur-unsur organisasi. Pengertiannya itu merupakan elemen-elemen yang saling berkaitan antara satu sama lainnya untuk mencapai suatu tujuan hingga terbentuklah yang namanya suatu organisasi. Selanjutnya itu unsur-unsur organisasi, di mana organisasi itu harus yang memiliki, yang pertama itu adalah orang, di mana dalam organisasi tersebut harus ada yang namanya orang atau kelompok. Selanjutnya tujuan. Dalam suatu organisasi tersebut harus ada namanya tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya itu posisi. Setiap orang yang ada dalam suatu organisasi harus menempati posisinya masing-masing. Selanjutnya itu pekerjaan. Setiap orang yang ada dalam organisasi harus memiliki pekerjaannya itu masing-masing atau bagiannya itu masing-masing, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya itu teknologi, di mana setiap organisasi harus yang namanya satu teknologi untuk membantu pengolahan datanya ya. Selanjutnya itu struktur adalah suatu pola untuk mengatur pelaksanaan pekerjaannya, kurang lebih seperti itu. Terus poin yang kedua ada namanya bagan organisasi. Pengertiannya, bagan organisasi adalah suatu struktur kerja dalam suatu organisasi, di mana organisasi tersebut harus memiliki yang namanya suatu bagan. Poin yang ketiga, prinsip-prinsip organisasi. Di antaranya itu tujuan organisasi yang jelas, di mana organisasi harus memiliki yang namanya suatu tujuan pasti. Terus yang kedua itu tugas yang dilakukan organisasi itu harus jelas, di mana setiap organisasi harus memiliki tugas atau posisi atau keterampilannya itu masing-masing. Terus yang ketiga itu pembagian tugas yang adil. Tujuannya itu agar semua anggotanya itu bekerja, begitu, tidak ada yang duduk, ada yang bekerja, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya itu penempatan posisi yang tepat. Penempatannya harus sesuai dengan kemampuan atau keterampilan. Poin yang kelima, adanya integrasi ya, integrasi. Terus bagian keempat ada namanya struktur organisasi. Ada beberapa aspek yang terlibat, di antaranya yang pertama pembagian kerja, devertalisasi, dan koordinasi. Selanjutnya poin yang kelima itu sistem informasi manajemen. Pengertiannya merupakan suatu sistem yang biasanya diterapkan dalam suatu organisasi. Tujuannya itu untuk mengambil
suatu keputusan bersama ya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dalam tugas ini. Kurang dan masih banyak, mohon maaf Pak, dan masih banyak kekurangannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.